kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Rasul Paulus. Ya, kalau memang kita melihat bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya, dalam tulisan-tulisannya, surat-surat kirimannya, kita melihat bagaimana melalui pengalamannya, pertemuannya dengan Tuhan Yesus di Damsyik merubah kehidupannya secara luar biasa, sehingga dari pengalaman-pengalaman Paulus inilah dia berbagi kepada kita tentang bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang mengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita melihat di dalam surat Kolose, di mana surat kiriman yang dikirim kepada jemaat yang ada di Kolose, katakan di ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Paulus berbicara kepada orang-orang di Kolose sebagai hamba Allah, sebagai hambanya Tuhan, ataupun kalau pada saat itu kita melihat sebagai seorang budak, hamba adalah milik Tuhan sepenuhnya ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang diperintahkan oleh tuannya itu harus dilakukannya. Bahkan ketika seorang budak sudah dibeli, itu sepenuhnya, bahkan kehidupannya pun, dirinya itu sudah menjadi bagian daripada tuannya. Seperti Onesimus kemarin ya, kita melihat bahwa ketika dia menjadi hamba daripada Filemon, maka sepenuhnya Onesimus adalah miliknya Filemon. Demikian juga dengan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat pilihan Allah, bahkan sebagai orang-orang panggilan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan. Sini Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan daripada Paulus mau mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Tuhan kita ya, taat kepada Tuhan, baik kepada Tuhan maupun kepada pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Di sini kita melihat bahwa Ibu Marta sebagai pemimpin kita, di sini dikatakan bahwa taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan dalam segala hal ya, dalam segala hal. Itu berarti mencakup keseluruhan ya. Kalau kita bicara dalam segala hal, apa saja, semuanya ya, itu kita harus taat dalam segala hal. Nah, dan dia lanjut sini bahwa jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi seharusnya tanpa dilihat sekalipun ya, kita dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, melakukannya dalam kemampuan penuh ya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita mau memberikan secara penuh kemampuan kita kepada Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang menjadi dasar di sini adalah dasar takut akan Tuhan ya. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Nah, kemudian dia lanjut di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini saya selalu katakan, bahkan ketika di kelompok binaan saya, di anak-anak remaja, saya katakan bahwa saat kita cuci piring pun, saat kita sedang menyimpun tempat tidur atau apapun yang kita lakukan di rumah,
Jangan karena disuruh mama, karena ini memang sudah tugasnya ibu-ibu, sudah tugasnya mama-mama di rumah, memang untuk masak, memang untuk cuci piring, bukan, tetapi kita sedang melakukan ini seperti kita sedang melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan itu adalah dalam apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, entah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan sebagai seorang kantoran, atau pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, perbuatlah itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Paulus mau kita mengerjakan semuanya itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam bekerja kita sekalipun, dalam pelayanan kita sekalipun, baik di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk melakukannya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah. Karena kalau kita lakukan dengan setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah, ya. Tetapi ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga akan luar biasa, ya. Seperti dalam pelayanan kita, kalau biasa kita mau persiapan ibadah untuk pelayanan hari Minggu, ya, misalnya kalau sudah ada tim musiknya, sudah ada WR-nya, semuanya latihan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dengan baik, maka hari Minggu juga akan menampilkan hal-hal yang luar biasa baiknya seperti untuk Tuhan, ya. Dikatakan seperti untuk Tuhan dan untuk manusia, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upamu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ini yang saya selalu ingatkan Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkan semuanya. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan dalam meluangkan waktu kita sedikit saja pun, Tuhan memperhitungkan itu. Saya suka dengan kisah Abraham dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 15, semoga saya nggak salah. Di sana dikatakan bahwa ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran, ya. Ketika Abraham percaya saja, Tuhan perhitungkan itu. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Ya, bukan berarti kita mau bekerja untuk supaya dapat timbal balik daripada Tuhan, bukan, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan saja. Tuhan perhitungkan itu. Bahkan kita tidak melakukan apa-apapun, Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, baik hal kecil, hal besar, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah untuk orang-orang yang melayani Tuhan, ada upah untuk orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Apapun yang kita lakukan pada hari ini dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, mari Paulus mengajarkan kita, saudara dan saya, untuk pagi hari ini bahwa berbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik dalam pekerjaan kita di tempat ini, saya juga belajar, kita sama-sama belajar semuanya untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan.